Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan materi akuntansi dasar. Kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis dan bentuk badan usaha. Pengertian badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis, ekonomis, dan teknis yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Badan usaha sering disamakan dengan perusahaan, meski pada kenyataannya tetap memiliki perbedaan. Perbedaan badan usaha dan kontrak yang utamanya yaitu badan usaha adalah lembaga sementara perusahaan adalah tempat di mana badan usaha tersebut mengelola faktor produksi. Jenis-jenis badan usaha. Ada 4 jenis badan usaha. Yang pertama adalah perusahaan perorangan, koperasi, kemudian badan usaha milik negara, BUMN, dan BUMS. Kita lihat, perusahaan perorangan. Dari namanya kita tahu bahwa perusahaan perorangan merupakan jenis kegiatan usaha. Modal dan manajemen ditangani oleh satu orang. Orang yang punya merupakan manajer atau direktur dan memiliki tanggung jawab tidak terbatas. Sehingga jika mengalami keuntungan, maka keuntungannya untuk diri sendiri. Yang kedua adalah koperasi. Koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Kemudian BUMN. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang didirikan oleh negara berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN secara umum adalah badan usaha yang seluruhnya sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN merupakan badan usaha yang seluruhnya atau sebagian modalnya milik pemerintah. Status pegawai dari badan usaha ini adalah karyawan BUMN, pegawai negeri. Ciri-ciri terdiri dari, nanti ada perusahaan jawatan dan sebagainya. Kemudian BUMS, ini udah ketahuan, BUMS adalah badan usaha milik swasta. Adalah jenis badan usaha yang didirikan seseorang atau sekelompok orang berdasarkan atas Undang-Undang 1945 Pasal 33. Bidang yang diberikan kepada pihak swasta dalam mengelola sumber daya ekonomi yang strategis atau yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, sekarang dibedakan lagi. BUMN dibedakan menjadi perjan. Perjan merupakan salah satu bentuk badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Kemudian perjan fokus melayani masyarakat. Namun karena selalu fokus pada masyarakat dan tanpa adanya pemasukan untuk penanggulangan hal tersebut, maka sudah tidak diterapkan lagi. Contohnya adalah PJKA yang sekarang menjadi PT KAI. Kemudian Perum. Perum ini adalah perubahan dari perjan, sama seperti perjan namun Perum berorientasi pada profit atau mencari keuntungan. Perum dikelola oleh negara dan karyawan status sebagai pegawai negeri. Walaupun sudah berusaha mencari keuntungan namun tetap saja merugi. Sehingga negara menjualnya ke publik dan pada akhirnya berganti nama menjadi Persero. Nah, Persero sendiri merupakan salah satu bentuk badan usaha yang dikelola oleh negara. Tidak seperti Perjan dan Perum. Selain mencari keuntungan, Persero juga mendedikasikan untuk pelayanan masyarakat. Ciri-ciri dari Persero adalah merupakan salah satu bentuk badan usaha yang dikelola oleh negara. Tidak seperti Perjan dan Perum. Selain mencari keuntungan, Persero juga mendedikasikan untuk pelayanan masyarakat. Jenis-jenis BUMS, ada firma, CV, dan PT. Firma itu apa? Oke, firma merupakan badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih, di mana tiap anggota bertanggung jawab atau atas perusahaan. Modal firma berasal dari anggota. Ciri-cirinya ada sekutu aktif, pengelola perusahaan, dan bertanggung jawab atas segala risiko yang terjadi. Akan berakhir jika salah satu anggota mengundurkan diri atau meninggal dunia. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya mudah, tak perlu banyak persyaratan.
namun pelaksanaan kesepakatan para pihak yang akan mendirikan firma. Kekurangannya, punya tanggung jawab yang tak terbatas apabila ada risiko, sehingga bila perusahaan mengalami kerugian, semua anggota akan menanggung kerugian tersebut. Sedangkan CP atau Commandeer Venoscap merupakan perusahaan persekutuan yang didirikan berdasarkan saling percaya. Dan tanggung jawab sekutu komandan hanya terbatas pada jumlah modal yang diberikan, sehingga ada dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif, yaitu yang ada di dalam perusahaan, dan sekutu pasif adalah anggota yang hanya menanamkan modal. Sekutu pasif tidak berisiko terhadap apa yang terjadi kerugian, dia hanya sebatas modal yang ditanam. Kemudian PT Perseroan Terbatas merupakan badan hukum perusahaan yang banyak dimintai pengusaha. Kenapa? Karena badan hukum ini punya kelebihan dibandingkan lainnya. Ciri-ciri PT, kewajiban kepada pihak luar hanya sebatas pada modal yang setorkan, mudah dalam peralihan kepemimpinan, usia PT tidak terbatas, mampu untuk menghimpun dana dalam jumlah yang besar, bebas untuk melakukan kegiatan aktivitas, mudah mencari karyawan, dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki saham, pajak yang berganda antara pajak penghasilan dan pajak dividen. Kemudian yayasan. Yayasan itu apa? Yayasan merupakan salah satu bentuk-bentuk badan usaha. Namun yayasan tidak mencari untung, jadi lebih kepada kepentingan sosial dan berbadan hukum. Ciri-cirinya, yayasan dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yayasan dibentuk dengan memisahkan kekayaan pribadi sendiri untuk tujuan nirlaba, religi, sosial, dan kemanusiaan. Didirikan dengan akta notaris, tidak memiliki anggota, dan tidak dimiliki siapapun, namun memiliki pengurus atau organ untuk merealisasikan tujuan yayasan. Yayasan dapat dibubarkan oleh pengadilan dalam kondisi pertentangan tujuan yayasan dengan hukum, likuidasi atau pailit. Kelebihannya non-profit dan dalam membantu masyarakat, kekurangannya terbatas dananya. Oke, sekian materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.